menyaksikan hasil makalah kami yang berjudul Telaah Materi Ruang Lingkup Statistika Kelas Bawah di SD atau MI. Kelompok kami yang terdiri dari yang pertama Riana Ulfa Sandia, yang kedua saya sendiri Siti Mudrika, yang ketiga Siti Zuhro. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian statistik. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis data, serta penarikan kesimpulan. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran statistika pada kelas bawah di SD atau MI. Perencanaannya, pembelajaran statistik di SD atau MI yaitu dengan cara membuat sajian data observasi dalam bentuk tabel atau diagram. Maka, kegiatan selanjutnya adalah menentukan beberapa ukuran statistik agar gambaran yang diperoleh data observasi lebih lengkap. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Mbak Riana Ulfa Sandia. Terima kasih. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran materi matematika di kelas 5 SD. Langkah awal yang dilakukan dalam proses pembelajaran matematika ialah melakukan pendahuluan. Dari hasil pengamatan kegiatan pendahuluan dilakukan dengan menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Guru menenangkan beberapa siswa yang terlihat masih ribut, kemudian menegur siswa yang belum rapi, dan lain sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah melakukan pendahuluan dalam proses pembelajaran adalah review atau pengulangan kembali terhadap materi pembelajaran yang telah disampaikan. Pada tahap ini, guru melakukan pemaparan kembali tentang materi pelajaran yang telah disampaikan. Selanjutnya, evaluasi hasil belajar matematika di SD. Matematika adalah salah satu pelajaran yang seringkali menjadi pelajaran yang paling menakutkan bagi para peserta didik. Karena memang saat mempelajari matematika membutuhkan kekuatan otak kiri yang mampu menganalisis hitung-hitungan dengan tepat. Nah, ada beberapa evaluasi hasil belajar yang dapat dilakukan. Yang pertama, penilaian kesiapan siswa dalam belajar matematika SD, kemudian penilaian tugas, kemudian penilaian kemampuan matematika dalam belajar, observasi, wawancara, tes diagnosis dalam belajar, penilaian dengan portofolio, kemudian penilaian dengan jurnal. Selanjutnya adalah permasalahan pembelajaran statistika pada kelas bawah di SD/MI. Kesulitan belajar dapat diartikan suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu. Di antaranya adalah 1. Learning disorder, yaitu keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Yang kedua yaitu learning disabilities, adalah ketidakmampuan seseorang yang mengacu pada gejala di mana anak tidak mampu belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Yang ketiga, learning dysfunction, yaitu gejala yang menunjukkan di mana proses belajar mengajar seseorang tidak berfungsi dengan baik, meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat indera atau gangguan psikologis lainnya. Yang keempat, underachiever adalah mengacu pada anak-anak yang memiliki prestasi intelektual di atas normal tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Yang kelima, slow learner adalah anak yang lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak. Solusinya adalah bagi guru dalam mengatasi kesulitan belajar, peranan guru dalam memberikan bimbingan belajar itu dituntut untuk mengadakan pendekatan
bukan saja pendekatan yang instruksional, akan tetapi dibarengi dengan pendekatan yang bersifat pribadi. Bagi orang tua, jika anak mengalami kesulitan, maka harus mencari tahu apa penyebabnya. Di antaranya, perhatikan mood anak. Apakah anak dalam belajar itu dengan keadaan senang hati atau dalam keadaan kesal? Bila dalam keadaan kesal, maka orang tua harus mencari tahu apa penyebabnya, sehingga orang tua bisa mencari jalan keluarnya. Yang kedua, siapkan ruang belajar. Kesulitan anak juga bisa terjadi karena tempat yang tersedia itu tidak memadai. Karena itu, coba sediakan ruangan belajar yang memadai atau yang cukup luas, sehingga anak akan termotivasi untuk belajar lebih giat, agar anak rajin belajar. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.